Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Raffi Renanda dari Sekolah Interstudy. Kali ini saya mau presentasikan buku yang baru saya buat. Oke, kita lanjut aja ke bukunya. Oke, gitu saja langsung ke bukunya. Jadi sebelumnya saya ingin memberitahu buku ini tidak hanya sebuah kumpulan tugas yang saya lakukan dalam kelas Penggraf 2. Buku ini adalah sebuah bentuk eksplorasi di dunia desain, dunia Photoshop, dunia kreatif secara pribadi untuk saya sendiri. Judul buku ini adalah Visual Inspiration Book di Renanda, support by Photoshop. Oke, berikutnya ada kata pengantar. Sebelumnya puji syukur pada Tuhan, buku ini bisa terlaksana dan dirancang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terbitnya buku ini. Semoga menjadi inspirasi dan hal baik untuk kalian semua. Terima kasih. Yang pertama ada quotes dari Ralph Waldo Emerson. Nothing great was ever achieved without enthusiasm. Yang dimaksud adalah hidup, kerja, atau maupun berteman kadang kurang cukup. Oke, yang pertama ada quotes dari Ralph Waldo Emerson. Nothing great was ever achieved without enthusiasm. Saya percaya akan quotes ini karena dibalik banyak hal yang tercipta di dunia ini, tidak hanya kerja keras mungkin atau keberuntungan yang ada di sana, tapi juga antusiasme akan apa yang dilakukan, bantu mendorong menciptai hal tersebut. Jadi tidak hanya kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut aja langsung ke berikutnya. Tema pertama, sebelum ke tema pertama ada table of content. Jadi ini adalah daftar isi akan apa yang nanti kita lihat. Lanjut saja ke tema pertama. Tema pertama adalah tema buah. Jadi tema buah ini adalah ya tugas pertama atau perkenalan pertama. Di sini kita belajar soal selection. Kita mengambil sebuah image dan menjadikan satu ke dalam satu dimensi, yang dimana kita membuatnya lebih hidup di lingkungan barunya. Yang tadinya hanya sebuah background putih misalnya, kita masukkan ke dalam background cafe dan membuatnya hidup. Sama seperti berikutnya, ini adalah objek aslinya, ini hasil karyanya. Sini ada jus buah naga, sini ada teh belimbing. Oke, lanjut ke tema berikutnya. Tema berikutnya adalah tema lampu, dimana kita sama seperti sebelumnya, tapi lebih lebih advance mungkin. Dimana kita menggabungkan banyak elemen, tidak hanya metode selection tapi juga lighting, layout untuk membuat karya yang lebih hidup. Kayak karya di sini memiliki elemen asli sebuah lampu dan sebuah udang. Yang seperti sebelumnya kita membangun sebuah lingkungan dan membangunnya ke sana. Berikutnya adalah seahorse atau kuda laut.
Ya dia adalah hewan, salah satu hewan favorit saya. Yang ketiga itu goldfish atau ikan koki. Tema berikutnya adalah fashion. Tema fashion ini kita pertama kali itu disuruh membuat sebuah pattern, sama seperti sebelumnya kita membuat lingkungan dan membawa objek atau model ke dalamnya, menjadikan satu kesatuan di dunia yang lebih baru. Yang satu ini terinspirasi dari South Korea atau Korea Selatan. Yang berikutnya terinspirasi dari Thailand. Seperti yang bisa dilihat sini ada lengkungan. Pattern yang kurang lebih terinspirasi dari candi-candi yang ada di sana, atau hal yang ikonik yang ada di sana. Berikutnya ada karya yang terinspirasi dari Rome atau Italia. Ini adalah objek aslinya dan patternnya. Berikutnya tema broken glass, dimana setelah semua sudah dipelajari, sudah bisa membangun sebuah lingkungan. Di sini kita lanjut lebih kepada efek. Kita belajar soal efek. Kita gimana caranya memberikan tidak hanya lingkungan, juga memberikan sebuah efek seakan-akan dia terpencar seperti ini. Yang ini temanya working, atau ekspresi yang coba diberikan itu ekspresi sakit kepala, overwork, yang dia kerja berlebihan. Berikutnya mungkin side eye dengan mata yang cukup aneh yang tiba-tiba menghadap ke Anda. Itu sebuah ekspresi yang coba saya tangkap. Dan sad girl yang dia dimana mulai kehilangan dirinya. Oke, berikutnya tema lighting. Jadi tema lighting ini adalah tugas terakhir sebelum UTS, dimana semua elemen digabungkan menjadi satu. Elemen yang telah kita pelajari digabungkan menjadi satu dan ditambahin lagi sebuah efek seperti glow light. Sebelumnya ini skipping atau lompat, dan ini bertemakan jumpman dan runway. Lanjut ke tema berikutnya. Tema berikutnya adalah tema ikan. Di tema ikan ini sekali lagi sama seperti sebelumnya, kita membangun sebuah environment atau lingkungan, dan ditambah juga kita disuruh membuat efek seperti bubble ini secara manual. Sama seperti ini. Jadi sebelumnya kalau kita ngomongin soal digital imaging atau digital imaging atau karya digital, ketika kita ngomongin soal Photoshop, sudah pasti yang paling exciting atau yang paling keren mungkin dilihat di awal ketika orang belajar Photoshop tuh kurang lebih ya digital imaging. Jadi ketika saya pertama kali belajar soal Photoshop, yang pertama kali saya paling tertarik itu pada digital imaging, dimana saya bisa membuat karya seabstrak apapun atau gila apapun dan membuatnya lebih realistis. Menurut saya itu sangat menarik. Tema berikutnya itu tema karakter, dimana kita disuruh mencari sebuah outline dari seorang karakter dan mewarnainya. Di bab kali ini sih sangat-sangat terinspirasi dari karya-karya
komik, dari warnanya, outline-nya dan segala macamnya. Jadi kebanyakan jadi karakter yang saya warnai di sini lebih mengarah ke sana, lebih mengarah ke pewarnaan warna komik seperti itu. Yang tadi Spider-Man, sekarang X-Men. Ini adalah karakter kesukaan saya. Berikut adalah outline-nya atau gambar aslinya. Ini yang sudah terjadi, bangun sebuah environment, tambahin efek-efek. Tema berikutnya tema buah tipografi. Yang dimaksud adalah kita coba membangun atau membranding ulang buah menjadi lebih hidup dan lebih menarik. Ditambah juga adanya quotes di sini. Yang tadi adalah buah pepaya, sekarang buah banana. Sama seperti sebelumnya, tidak hanya soal isolasi dan membangun lingkungan, juga kita sebagaimana caranya membangun atmosfer pada buah itu sendiri dengan shadow dan lighting. Berikutnya adalah tema wisata. Hampir mirip dengan sebelumnya yang tipografi dan buah. Tema wisata ini kita membranding ulang sebuah daerah di Jakarta, sangat-sangat ikonik dengan bajai, Tugu Selamat Datang, Monas, dan gedung-gedung cakar langit. Ini adalah elemennya yang ada di sana. Berikutnya Bali, elemennya Yogyakarta dengan Malioboro, Candi Prambanan, Candi Borobudur ya. Ya, kurang lebih sampai di situ pelajaran atau eksplorasi yang sudah saya lakukan di mata kuliah komputer grafis 2 ini. Berikut adalah sedikit biodata siapa saya. Saya adalah Raffi Fernanda, graphic designer. Itu saya. Profile, employment history, saya bekerja freelance hampir sekarang berarti hampir 2 tahun setengah atau hampir 3 tahun freelance di bidang properti dan pajak pembukuan. Edukasi, sekarang lagi menempuh perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Desain Interstudy. Kita harus skill saya. Organisasi experience sudah dijalani di perkuliahan. Dan sebagai penutup ada quotes terakhir dari Mahatma Gandhi, satisfaction lies in the effort, not in the attachment. Full effort is full victory. Jadi ketika kita melakukan sesuatu atau mengalami sesuatu, bukan apa yang kita dapat yang menjadi hadiah utama, tapi dengan proses dan usaha yang kita lakukan saja itu sudah menjadi kemenangan. Sisanya seperti kata orang bilang bonus. Itu adalah cover belakangnya, visual interaktif book. Terima kasih semuanya yang sudah menyempatkan waktu menyaksikan prestasi perilisan buku ini. Semoga diberi kebaikan di hari-harinya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Raffi Fernanda dari Sekolah Interstudy. Kali ini saya mau presentasikan buku yang baru saya buat. Oke, kita lanjut aja ke bukunya.